Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ketemu lagi sama Pak Fahran dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 2. Nah, hari ini Pak Fahran akan mengajarkan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, sebelum itu kita membaca doa sebelum belajar dulu ya, teman-teman ya. Yuk, mulai. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Nah, kita mulai pelajarannya ya. Disimak baik-baik teman-teman. Oke. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, teman-teman ya. Ingat kisah Nabi Ibrahim? Iya, ketika Nabi Ibrahim dibakar di kota Babilonia oleh Nabi Lut dan diselamatkan oleh Allah, apinya menjadi dingin, Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari kota Babilonia atau keluar dari kota yang penuh dengan orang kafir tersebut, teman-teman ya. Nah, Nabi Ibrahim keluar dari kota Babilonia bersama dengan keponakannya yang bernama Lut alaihi salam. Nah, teman-teman, di tengah perjalanan Nabi Lut memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di negara Palestina ya. Jadi mereka berdua bertiga sama istrinya Nabi Ibrahim. Mereka bertiga keluar dari kota Babilonia. Tapi keponakan Nabi Lut ini memutuskan untuk tinggal di kota Sadom, teman-teman ya. Nah, yang terletak di sekitar Laut Mati atau yang berada di negara Palestina sekarang, teman-teman ya. Nah, Laut Mati ini, teman-teman, kenapa namanya Laut Mati? Karena di sana tidak ada yang bisa hidup. Maksudnya apa, Pak Fahran? Tidak ada binatang yang bisa hidup. Kan biasanya di laut itu ada ikan ya, ada kura-kura. Nah, tapi di Laut Mati itu tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena kadar garamnya yang tinggi atau ibaratnya asin banget di situ, teman-teman ya. Di situ kadar garamnya tinggi banget. Jadi makhluk hidup tidak bisa hidup di tempat tersebut, di Laut Mati tersebut. Jadi namanya Laut Mati gitu ya, teman-teman ya. Nah, Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom namanya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Nabi Lut berdakwah untuk mengajak kaum Sodom meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi ya? Nah, kaum Sodom ini, teman-teman, memiliki perilaku yang sangat buruk, teman-teman ya. Nah, dia setiap harinya mereka suka mencuri ya, teman-teman ya. Mereka suka merampas harta orang lain. Mereka juga suka menyembah berhala, teman-teman. Tapi Nabi Lut alaihissalam tidak patah semangat dan melanjutkan dakwahnya di kota Sodom tersebut, teman-teman. Nah, hingga akhirnya apa yang terjadi? Nah, teman-teman, ternyata istri dari Nabi Lut alaihissalam juga termasuk orang kafir, teman-teman ya. Istri Nabi Lut berani mengolok-ngolok dan menjelekkan suaminya sendiri ya. Nah, ternyata istrinya Nabi Lut juga termasuk dari orang-orang kafir, teman-teman ya. Nah, terus apa lagi yang terjadi, Pak Fahra? Nah, suatu ketika, teman-teman, ketika Nabi Lut berdoa ya, ya Allah berikanlah aku pertolongan
dari kaum Sodom tersebut, karena kaum Sodom udah dikasih tahu, udah disebarkan agama Islam oleh Nabi Lut, tapi tidak mau mendengarkan juga. Akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjawab doa dari Nabi Lut, yaitu menugaskan malaikat, teman-teman ya. Nah, malaikat ditugaskan oleh Allah untuk pergi ke bumi ya. Nah, malaikat. Nah, sebelum ke rumah Nabi Lut, teman-teman, malaikat yang berbentuk menjadi manusia ya, teman-teman. Nah, malaikat ini ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam terlebih dahulu. Nah, teman-teman ya. Oke, di sini juga ada ya. Sebelum pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam, malaikat terlebih dahulu pergi ke rumah Nabi Ibrahim untuk mengabarkan bahwa ia akan memiliki anak yang bernama Ishak. Masih ingat kisahnya Nabi Ibrahim? Iya, betul sekali. Jadi Nabi Ibrahim ini sampai tua ya, teman-teman, umurnya sudah tua, tidak memiliki keturunan, teman-teman ya. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah, Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi sama Siti Sarah. Nah, nikahlah kepada Siti Hajar, teman-teman. Nah, baru Hajar melahirkan Ismail, anak dari Nabi Ibrahim. Nah, istri pertama dari Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah, dia belum mempunyai anak. Nah, ya, jadi malaikat mengabarkan berita gembira dulu nih ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi kan deketan ya, teman-teman ya. Rumah Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu deketan atau satu negara, yaitu di negara Palestina. Nah, setelah mengabarkan berita baik kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, terus malaikat pun lanjut pergi ke rumah Nabi Lut alaihi salam, teman-teman ya. Ya, Nabi malaikat yang cahaya ya, teman-teman, yang terbuat dari cahaya, dia berubah bentuknya menyerupai manusia dan pergi ke rumah Nabi Lut. Apa yang terjadi, Pak Fahran? Nah, di sana teman-teman, di malaikat ini menjadi dua orang yang sangat pemuda yang sangat tampan. Nah, penduduk kaum Sodom pun penasaran. Nah, siapa tuh ya? Nah, kata Nabi Lut kepada istrinya, janganlah engkau memberitahu kalau ada pemuda yang tampan di rumahnya tersebut ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata istri Nabi Lut mengingkari janjinya, teman-teman. Dia bilang kepada penduduk kota Sodom bahwa ada dua orang pemuda yang sangat tampan ada di rumahnya. Nah, karena istrinya kafir, jadi dia berbohong ya, teman-teman ya. Lalu kaum Sodom pun berbondong-bondong untuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam untuk mendekati para pemuda yang tampan tersebut, teman-teman ya, dua orang malaikat tersebut. Terus apa yang terjadi? Penduduk kota Sodom seketika langsung buta, tidak bisa melihat matanya karena ingin berbuat jahat kepada dua orang malaikat tersebut, teman-teman ya. Akhirnya malaikat pun bilang kepada penduduk kota Sodom bahwa engkau akan diazab oleh Allah ketika waktu subuh tiba. Nah, akhirnya teman-teman, karena kota Sodom mau diazab, Nabi Lut diperingatkan oleh malaikat untuk meninggalkan kota Sodom sebelum waktu subuh tiba. Nah, akhirnya Nabi Lut, anaknya dan istrinya meninggalkan kota Sodom sebelum waktu subuh, teman-teman, sebelum pagi tiba ya. Sebelum waktu subuh tiba. Nah, tetapi istrinya yang kafir, teman-teman, masih menoleh ke belakang ya, masih tidak percaya dengan Allah, teman-teman. Akhirnya istrinya pun menoleh ke belakang dan kembali ke kota Sodom tersebut. Lalu apa yang terjadi?
istri Nabi Lut dan penduduk kaum Sodom diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bebatuan yang terbuat dari tanah ya. Bebatuan terbakar yang terbuat dari tanah dijatuhkan oleh Allah begitu banyak di kota Sodom sehingga penduduk kota Sodom ini meninggal dunia atau binasa ya. Semua mereka itu mati bergelimpangan. Nah, itu ya teman-teman ya, cerita singkat dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, nih ada nih teman-teman penemuannya ya, penemuan patung dari kaum Sodom ya. Jadi para ahli menggali di sekitar Laut Mati dan ketemulah ini teman-teman ya, manusia yang berbentuk seperti patung ya teman-teman, seperti bebatuan ya, karena azab Allah yang sangat pedih ya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita ya teman-teman ya. Nah, terus Papa Hran, terus apa yang bisa diambil nih dari kisah Nabi Lut? Bagaimana cara meneladani kisah Nabi Lut? Nah, yang pertama teman-teman, kita harus menghindari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Contohnya kayak mencuri, malas belajar ya, tidak suka mengumpulkan tugas ya. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara belajar dengan giat. Harus semangat terus belajarnya nak ya. Terus rajin mengaji dan terus rajin beribadah, sholat 5 waktunya. Jangan ketinggalan ya. Jadi harus sholat 5 waktu. Terus yang kedua apa Pahran? Nah, anak soli harus mencontoh disiplin Nabi Lut dalam berdakwah ya. Walau kaumnya menolak, tapi Nabi Lut tetap disiplin berdakwah, disiplin dalam menjalankan perintah Allah ya, dan tidak pernah putus asa untuk melaksanakan perintah Allah. Contohnya, aku capek ngerjain tugas terus, aku capek belajar terus, emang buat apa sih gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, belajar ini buat kebaikan teman-teman ya. Gitu ya. Jadi harus semangat terus belajarnya untuk meniru atau meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, yang terakhir ada tugas dari Pak Fahran, yaitu membuat tabel kegiatan sehari-hari kalian selama di rumah. Nah, seperti contoh berikut ini. Misalnya jam 4.30 sampai jam 5 pagi, Ananda teman-teman bangun tidur, mandi, dan sholat subuh berjamaah. Terus dari jam 5 sampai jam 6 membersihkan kamar tidur, sarapan, dan siap-siap untuk sekolah. Terus jam 6 sudah berangkat ke sekolah ya. Nah, ini contohnya ya. Terus jam 7 masuk kelas. Paham ya? Nanti dibuat tabelnya, dibikin di buku tulis kegiatan teman-teman selama di rumah masing-masing. Oke? Paham ya sayang ya? Oke, segitu aja dari Pak Fahran. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.